apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelumnya kamu pernah ikut konseling? Belum pernah. Belum pernah. Karena kamu belum pernah, di sini saya akan memberikan 3 asas. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu jadi data kamu itu aman di sini, tidak akan tersebar luas. Atau kalau misalnya kamu ingin orang lain tahu, berarti itu saya harus izin dulu dari kamu. Tuh. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Kamu datang ke sini nggak sukarela? Iya, dengan sukarela. Sukarela. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Di sini kamu harus terbuka kepada saya untuk nanti kita lebih tahu apa masalah kamu. Nanti kita cari solusi bareng-bareng. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, karena saya sudah memberitahu ketiga asas itu, kita mulai saja ke dalam sesi konseling ya. Oke, boleh nggak ceritain sedikit tentang diri kamu? Boleh. Saya berusia 18 tahun. Di sini saya ikut bersama ayah saya. Saya bersekolah di SMK dengan jurusan DKV kelas 12. Kelas 12, berarti mau PKL ya? Iya. Mau PKL. Nah, apa yang membuat kamu ingin datang untuk konseling hari ini? Karena akhir-akhir ini saya sering merasa cemas dan aktivitas belajar saya terganggu. Oke, kamu datang ke sini itu kamu merasa cemas dan aktivitasnya terganggu ya, itu dalam belajar. Gitu. Nah, saat ini apa yang paling mengganggu pikiran atau perasaan kamu? Kan tadi cemas ya. Coba dijelasin lagi, boleh? Yang paling ganggu itu rasa cemasnya. Hampir tiap hari aku kepikiran terus. Jadi hal-hal yang belum terjadi pasti udah takut duluan. Jadi kamu tuh sering merasakan kalau misalnya kamu belum melakukan apapun, kamu sudah memikirkan hal buruknya seperti itu ya. Sejak kapan hal itu mulai terjadi? Sejak 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Kalau sekarang masih sering terjadi atau jarang? Masih sering. Nah, seberapa sering muncul? Kan tadi masih sering muncul. Nah, seberapa sering munculnya? Kalau di waktu sering itu di keramaian sama kalau belajar. Bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan sehari-hari kamu dalam, kan kamu tadi cemas, sering berpikiran, kamu tuh belum melakukan tapi udah berpikirannya kemana, udah jauh. Bagaimana kalau misalnya ngerjain tugas jadi lebih takut duluan, jadi nggak bisa fokus. Terus kalau mau presentasi kayak banyak orang itu bisa bikin takut karena ekspresi dari merekanya. Jadi kamu tuh kalau misalnya berhadapan kepada orang, kamu tuh sudah berpikiran karena kamu melihat ekspresinya seperti itu ya. Nah, menurut kamu biasanya apa yang membuat masalah itu muncul atau semakin terasa berat? Biasanya muncul kalau lagi banyak tugas, mau presentasi, ketemu banyak orang, atau pas lagi mikirin masa depan. Kadang hal kecil aja bisa bikin aku kepikiran terus. Oke, jadi kamu tuh mau hal kecil bukan besar ya, tapi hal kecil pun kamu bikin cemas gitu ya kamunya. Oke. Nah, saya mau bertanya lagi nih kepada kamu. Nah, menurut kamu seberapa yakin kamu bisa mengatasi masalah ini? Kalau dibilang yakin bisa ngatasin sendiri, jujur belum terlalu. Dulu pernah ngerasain cemas juga, tapi nggak separah sekarang. Jadi kamu itu pernah ya mengatasi masalah ini gitu ya. Nah, apakah sebelumnya kamu pernah berhasil menghadapi masalah yang mirip ini? Aku sering merasa nggak yakin sama diri sendiri, takut gagal, apalagi takut salah. Tapi aku juga pengen belajar pelan-pelan biar bisa lebih kuat dan lebih berani. Oke, baik ya, kamu itu udah ada
kemajuan, ingin lebih baik lagi ke depannya, ingin lebih ingin lebih bagus lagi lah ya ke depannya. Kalau diminta menggambarkan diri sendiri, kamu melihat diri kamu seperti apa? Menurutku, aku orangnya peduli sama orang lain dan lumayan bertanggung jawab dengan tugas-tugas. Tapi aku juga gampang kepikiran dan sering nyalahin diri sendiri ketika gagal. Kamu udah bagus ya di situ. Kamu udah menggambarkan diri kamu tuh rajin, gitu kan. Nah, untuk yang tadi kamu sebutin, menurut kamu apa kelebihan dan kekurangan yang paling menonjol di diri kamu? Kadang aku ngerasa diri aku berharga, tapi kalau lagi cemas rasanya kayak aku nggak sebaik orang lain. Jadi masih ya cemasnya masih ada itu dari kekurangan ataupun kelebihan kamu ya. Tidak apa-apa ya. Selanjutnya, apa prinsip atau nilai hidup yang paling kamu pegang? Aku percaya kalau setiap masalah pasti ada jalannya. Biasanya aku juga berdoa biar hati lebih tenang. Jadi kamu tuh berdoa ya kepada Allah gitu ya. Jadi seimbang ya, kamu bagus dari hal nilai agama dari agamanya. Nah, menurut kamu seperti apa arti hidup yang berhasil atau kehidupan yang kamu inginkan? Menurutku, hidup yang berhasil itu bukan cuma soal uang, tapi bisa hidup tenang, bahagia, dan bikin orang tua bangga. Oke, bagus banget ya. Kamu itu udah ada arti hidup kamu untuk kedepannya. Nah, dari saya, kamu tetap pegang arti hidup kamu itu untuk kedepannya, karena itu bagus banget untuk kamu. Selanjutnya, bagaimana hubungan kamu dengan keluarga? Nah, terutama saya dari hubunganku sama keluarga kurang baik, apalagi sama ayah. Aku paling dekat sama ibu karena dari kecil aku tinggal sama ibu. Oke, dari kecil kamu kan dari ibu ya, berarti lebih dekatnya dari ibu. Nah, sekarang kan dekat dengan ayah nih, gimana perasaannya? Senang karena bisa lebih dekat dari sebelum-sebelumnya. Nah, siapa orang yang paling dekat dan paling membuat kamu merasa nyaman untuk bercerita? Mau hal apapun itu, kamu tuh nyamannya ke siapa untuk bercerita? Sama mama. Sama mama. Iya. Selain mama ada? Ada paling teman-teman terdekat. Oke, baik ya. Nah, saat menjalani hubungan dengan orang lain, apakah kamu mudah percaya atau justru sering merasa takut ditinggalkan atau kecewa? Jadi kamu tuh kalau misalnya berteman atau apa, kamu ada pikiran seperti itu nggak? Ada. Aku gampang percaya sama orang, apalagi yang udah dekat sama aku. Tapi kadang aku takut mereka kecewa dan ninggalin aku. Kamu masih ada rasa cemasnya juga ya? Masih takut juga, takut orang lain ninggalin kamu atau gimana? Nggak apa-apa ya, itu karena wajar ada pikiran seperti itu. Nah, bagaimana kondisi kesehatan kamu akhir-akhir ini? Belakangan ini aku tidurnya nggak teratur, kadang juga kepikiran terus sama hal-hal yang nggak kamu pikirin. Iya. Pola tidur kamu kan tadi nggak teratur ya. Kalau makan kamu, aktivitas sehari-hari, atau kamu sedang mengonsumsi obat sekarang? Makan kadang nggak nafsu dan kadang nggak pengen makan sama sekali. Aku nggak minum obat apa-apa sih. Kalau aktivitas sehari-hari kamu hari ini, ya bagaimana aktivitas sehari-hari? Baik kah atau masih ada merasakan cemas-cemasnya?
masih ada rasa cemas. Masih ada cemas ya. Nggak apa-apa. Nanti dengan konseling hari ini semoga nanti kita menemukan apa baiknya gitu ya ke depannya harus gimana. Oke. Apakah kamu ada riwayat penyakit atau gangguan kesehatan termasuk kesehatan mental pada diri kamu atau keluarga? Setauku nggak ada riwayat gangguan kesehatan mental dari keluarga. Nggak ada ya. Nah, belakangan ini perasaan apa yang paling sering kamu rasakan atau biasanya kapan perasaan itu muncul dan bagaimana kamu mengungkapkannya gitu dengan seperti apa? Yang paling sering aku rasain dia cemas, takut sama khawatir. Biasanya muncul pas lagi banyak pikiran atau lagi sendirian. Khawatir dan cemas, takut kesendirian ya. Nah, saat masalah itu muncul, apa yang biasanya langsung terlintas di pikiran kamu atau tentang diri sendiri, orang lain, atau keadaan yang sedang terjadi? Kalau lagi cemas, aku langsung mikir yang jelek-jelek. Takut gagal, takut bikin kecewa orang lain, dan takut gak bisa menjalaninya. Itu wajar ya punya berpikiran seperti itu. Karena tadi kamu kan punya cemas, jadi untuk pikiran seperti itu pasti ada aja. Nah, okay. Apakah ada pikiran yang terus berulang sampai membuat kamu sulit fokus atau sulit tenang? Ada. Nah, kalau sedang menghadapi masalah kamu ya, biasanya apa yang kamu lakukan? Terus apakah ada orang atau situasi yang cenderung kamu hindari? Kalau lagi cemas, aku biasanya milih diam di kamar atau menghindari dari situasi yang bikin aku makin gugup dan makin takut. Jadi kamu tuh lebih ingin menyendiri ya kalau misalnya lagi ada cemas atau apa. Kalau merasa kesulitan, biasanya kamu bercerita atau meminta bantuan kepada siapa? Kalau misalnya nggak kuat, aku cerita ke ibu aku. Kalau enggak, ke teman terdekat. Bagus ya, kamu masih ada yang bisa dekat dengan kamu, ibu kamu sendiri dan teman-teman kamu dan teman-teman kamu juga terlihat sepertinya baik ya kalau kamu ingin mendengar cerita kamu semuanya. Apakah masalah ini berpengaruh pada tidur, nafsu makan, kesehatan, semangat atau kegiatan di sekolah? Ada. Jadi susah tidur, gampang capek kalau lagi beraktivitas, susah konsen kalau lagi belajar, dan semangatku juga turun. Jadi banyak ya masalah yang kamu jadi terbawa terpengaruh ya pada keseharian kamu ke aktivitas kamu itu. Sebenarnya perubahan apa yang paling kamu rasakan sejak masalah ini muncul? Aku jadi lebih sering menyendiri dan gak seceria dulu lagi. Kamu jadi cenderung lebih ke introvert ya, jadi sendiri, pengen sendiri apa pengen sendiri gitu ya. Nah, apa yang biasanya kamu lakukan supaya merasa lebih tenang atau lebih baik ketika menghadapi masalah? Biasanya aku dengerin lagu, kalau enggak nonton. Nonton atau lagu, kalau boleh aku kasih tahu nanti kalau misalnya dengerin lagu, kamu harus menggunakan lagu yang happy biar tidak terbawa suasana. Ya. Nah, menurut kamu siapa atau apa yang akan membantu kamu bertahan dan hal apa dalam diri kamu yang menjadi kekuatan terbesar? Yang paling membantu aku itu mama dan sahabat-sahabat. Masih tetap ya mama dan sahabat-sahabat kamu. Nah,
menurut kamu, apakah masalah ini memang perlu diubah, dan seberapa siap kamu untuk mulai melakukan perubahan? Ya, aku sadar kalau ini harus diubah. Aku juga pengen hidup lebih tenang walaupun masih takut buat mulai yang baru. Oke, bagus banget ya, kamu udah ada ingin merubah dari kecemasan kamu untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, kalau boleh memilih, perubahan apa yang paling ingin kamu mulai lebih dulu? Aku pengen belajar ngurangin rasa cemas aku dan gak panik terus kalau lagi ada masalah. Kamu tuh pengen mengurangi dulu rasa cemas ya, rasa cemas untuk orang gitu ya. Bagaimana kamu menjalani peran sebagai anak dan bersekolah gitu ya, pelajar, teman atau pasangan sebagai di lingkungan gitu. Sebagai pelajar, aku ngerasa belajar itu jadi berantakan karena susah fokus. Di rumah juga kadang kasihan sama orang tua karena mereka jadi ikutan khawatir. Jadi kamu dari pelajar itu kamu jadi susah ya. Kalau dari orang tua kamu itu mengalami khawatir kepada orang tua ya. Nah, menurut kamu peran mana yang paling terdampak oleh masalah ini? Di keluargaku, aku diajarin buat selalu jadi yang terbaik. Kadang itu bikin aku ngerasa tertekan kalau hasilnya nggak sesuai harapan. Jadi kamu ada tekanan ya, kalau misalnya nggak sesuai dengan harapan orang tua, jadi kamu tertekan oleh pikiran kamu sendiri. Nah, apakah ada kebiasaan keluarga, nilai atau dari nilai budaya atau tuntutan dari lingkungan yang menghancuri cara kamu mengambil keputusan atau menghadapi masalah? Iya, apalagi kalau lihat media sosial, rasanya semua orang hidupnya lancar, jadi aku suka ngebandingin sama diri sendiri. Oke, jadi kamu tuh sering membandingin diri kamu sama orang lain, apalagi kamu sering buka sosial media ya, jadi kamu mikirnya tuh kayak, oh kok kenapa sih orang lain kelihatannya lurus-lurus aja gitu, jadi ngebandingin kamu dengan orang lain ya. Oke. Apakah kamu pernah merasa tertekan nggak karena harapan keluarga, lingkungan, atau media sosial? Hubunganku sama teman sebenarnya baik, cuman sekarang aku lebih sering menolak kalau diajak keluar karena lagi nggak pengen ketemu banyak orang. Aku lebih nyaman sama orang-orang yang nggak suka ngejudge aku. Jadi kamu tuh sekarang tuh lagi menghindar gitu ya, kalau misalnya ada ajakan dari teman atau apa, karena takut dijudge sama teman kamu. Nah, bagaimana hubungan kamu dengan teman, keluarga, pasangan, atau guru, atau orang-orang di sekitar? Nah, lingkungan seperti apa yang membuat kamu merasa nyaman, dan lingkungan seperti apa yang membuat kamu merasa tertekan? Hubunganku sama teman sebenarnya baik, cuman sekarang aku lebih sering menolak kalau diajak keluar karena lagi nggak pengen ketemu banyak orang. Aku lebih nyaman sama orang yang gak suka ngejudge aku. Jadi kamu lagi kalau misalnya ada ajakan ditolak gitu ya sama kamu karena takut dijudge sama teman-teman kamu, sama orang yang di sekitar kamu. Menurut kamu, apakah ada pengalaman di masa lalu yang masih mempengaruhi diri kamu sampai sekarang? Nah, bagaimana awal mula masalah ini bisa terjadi? Aku pernah gagal di sesuatu yang penting buat aku. Dari situ, aku jadi lebih gampang takut gagal dan sering kepikiran terus. Karena kamu itu pernah ada gagal ya di suatu
momen kali ya, momen atau yang kamu harapkan banget paling ya pastinya. Karena ada perasaan seperti itu, jadi kamu jadi masih mengingat gitu ya, perasaan yang kamu terjadi di masa lalu. Apa harapan terbesar yang ingin kamu capai di masa depan, dan apa yang paling kamu khawatirkan? Harapan aku cuma pengen bisa hidup lebih tenang, sekolah lancar, dan gak dikit-dikit cemas. Yang paling aku takutin itu gagal dan bikin orang tuaku kecewa. Ya, bagus banget ya, kamu udah ada harapan terbesar untuk masa depan kamu, harapan di masa depan kamu, sama kamu juga ada khawatir gitu ya. Selanjutnya, apa yang kamu harapkan dari proses konseling hari ini? Kalau misalnya konseling berjalan dengan baik, perubahan seperti apa yang ingin kamu rasakan dalam diri kamu? Aku pengen ngerti kenapa aku bisa secemas ini dan pengen belajar gimana caranya bisa mengontrol diri rasa cemas itu. Oke, jadi kamu ingin mengontrol ya rasa cemas kamu ke depannya. Nah, udah bagus ya, kamu udah ada ingin belajar lebih baik lagi ke depannya, terus ingin merubah diri kamu yang tadinya cemas jadi tidak cemas gitu. Tapi wajar kalau misalnya masih ada rasa cemas. Nah, untuk yang terakhir, menurut kamu langkah kecil apa yang paling mungkin kamu mulai untuk mencapai perubahan dari yang tadi kamu sebutin? Aku mau mulai dari hal kecil dulu, kayak belajar mengurangi pikiran negatif, lebih berani menghadapi rasa takut, dan gak selalu kepikiran terus. Oke, kamu udah bagus ya, udah ada langkah kecil untuk kedepannya. Apalagi kamu juga kan pengen mulai dari hal kecil dulu, dari menghilangkan rasa cemas itu apa, belajar, terus mengurangi pikiran negatif, lebih berani hadapin rasa takut juga, dan nggak overthinking terus ya kan. Itu bagus banget. Nah, untuk sesi konseling hari ini mungkin cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.